Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya Ustadz Khalid Basalamah meminta maaf soal ceramah wayang haram. Ustadz Khalid Basalamah mengklarifikasi soal pernyataannya terkait video viral wayang haram. Ustadz Basalamah juga meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Klarifikasi itu disampaikan melalui YouTube Basalamah Official. Dia mengatakan pernyataan itu disampaikan di salah satu masjid di Blok M beberapa tahun lalu. Video ini kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jamaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Katanya seperti dilihat pada Selasa 15 Februari 2022. Pertama adalah lingkupnya pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya, imbuhnya. Ustadz Basalamah mengatakan saat itu dirinya ditanya jemaah soal wayang. Dia menyebut saat itu tidak menyatakan haram. Saya pada saat itu ditanyakan masalah wayang. Saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam, dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan, paparnya. Dia menuturkan kala itu dirinya mengajak agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Ustadz Basalamah lalu menjelaskan maksud dari Islam sebagai tradisi tersebut. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam tiada masalah, dan kalau bentrok sama Islam ada baiknya ditinggalkan. Ini sebuah saran, imbuhnya. Kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua, pada saat penanya menanyakan bagaimana taubatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip sebenarnya lingkupnya kalau ada yang menanyakan bagaimana taubatnya seorang pedagang. Disebutkan profesi, maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab umumnya kaum muslimin kalau bertaubat. Dan setiap muslim akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat, dan memang jawabannya taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Lanjut dia. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana taubatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat, dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Dia juga menjelaskan soal potongan video viral yang menyebut wayang dimusnahkan. Dia mengatakan hal itu disarankan jika seorang dalang sudah melakukan taubat. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang, kalau dia sudah taubat dan tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Untuk dia secara individu ya dimusnahkan, sebatas itu paparnya. Potongan yang kedua tadi yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang,
Kalau dia sudah tahu dan dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Ustadz Basalamah menegaskan tidak ada niatan menghapus wayang dari sejarah Indonesia. Dia menekankan lagi pernyataannya itu berkaitan dengan tanya jawab jemaah di masjid. Saya sama sekali tidak berpikir atau punya niat menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia. Atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertaubatlah kepada Allah. Atau misalnya lagi semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya itu hak Anda. Kami sedang ditanya lingkup di taklim kami, katanya. Klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka ada baiknya kita meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, saya Khalid Basalamah mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak yang tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Lanjut dia. Sebelumnya terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD pun buka suara melalui sebuah cuitan di akun media sosial Twitter miliknya. Dalam cuitannya, Mahfud MD mengaku setelah selesai sholat dirinya sering menikmati lagu dan menonton wayang di YouTube. Tidak jarang, setelah sholat malam saya mengambil waktu untuk menikmati lagu-lagu dan nonton wayang lewat YouTube. Ujarnya melalui akun Twitter pribadi @mohmahfudmd. Lanjut, misal mendengar lagu-lagunya Los Marenos dan nonton rekaman wayangnya Ki Entus Susmono. Apakah tidak mengaji Al-Quran? Ya juga, tapi bisa bervariasi, ungkapnya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa beragama secara enak saja, tetapi jangan seenaknya. Beragama yang enak saja, tapi jangan seenaknya, tandasnya. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia, insya Allah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan apalagi sebagai seorang muslim untuk mencintai negara kita, mencintai persatuan dan kesatuan. Dan itu juga yang menyebabkan pejuang-pejuang mayoritasnya yang memerdekakan Indonesia adalah dari kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.